Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya Nurliza Karenita akan menyampaikan sampling audit dalam pengujian substantif mata kuliah auditing. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang sifat dan tujuan. Sampling audit adalah penerapan prosedur pengauditan atas unsur-unsur dalam suatu populasi kurang dari 100%. Seperti saldo rekening atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk memperoleh bahwa suatu saldo rekening tidak salah saji secara material, misalnya nilai buku piutang dagang, atau membuat suatu estimasi independen mengenai jumlah tertentu, misalkan nilai persediaan yang tidak dicatat pada nilai bukunya. Kepastian resiko sampling dan risiko audit. Sampling audit dalam pengujian substantif dipengaruhi baik oleh risiko sampling maupun risiko non-sampling. Risiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah risiko kesalahan menerima atau biasa disebut risiko beta. Kemudian yang kedua ada risiko kesalahan menolak atau biasa disebut risiko alfa. Nah, selanjutnya ada pendekatan sampling statistik. Yang pertama itu ada sampling PPS dan yang kedua itu ada sampling variabel. Perbedaan kedua pendekatan tersebut ialah bahwa sampling PPS didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik didasarkan pada teori distribusi normal. Dan selanjutnya ada sampling PPS. Sampling PPS adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah nominal, bukan sebagai tingkat penyimpangan. Jenis sampling ini bisa digunakan dalam pengujian substantif atas transaksi dan saldo-saldo. Model ini terutama diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo untuk lebih saji dan bermanfaat dalam pengujian untuk piutang pada saat kredit yang tidak dapat diaplikasikan. Kemudian yang kedua sekuritas investasi, yang ketiga pengujian harga persediaan, yang keempat tambahan aktiva tetap. Tujuan utamanya untuk melakukan estimasi secara independen atas kelompok transaksi atau saldo. Selanjutnya ada menentukan tujuan rencana sampling. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan bukti bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material. Kemudian yang kedua itu ada menetapkan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari transaksi atau saldo akun yang akan diuji. Untuk setiap populasi, auditor harus memutuskan apakah semua unsur akan dimasukkan. Sebagai contoh, ada 4 populasi apabila populasi didasarkan pada saldo akun dalam buku besar piutang usaha, yaitu semua saldo, saldo debit, saldo kredit, dan saldo nol. Unit sampling dalam PPS adalah dolar itu sendiri dan populasinya adalah jumlah dolar itu sendiri dengan total pada populasi tersebut. Kemudian ada menentukan ukuran sampel, di situ ada dijelaskan rumus dan juga penjelasan terkait rumusnya. Selanjutnya ada menentukan metode juga dalam sampel tersebut, evaluasi atau sampel tersebut memerlukan pertimbangan khusus. Yang ketiga, pemilihan saldo nol atau saldo dengan tanda yang berbeda memerlukan pertimbangan khusus. Selanjutnya, evaluasi PPS dapat melebihi ASR jika salah saji ditemukan dalam sampel. Yang terakhir, sejalan dengan meningkatnya jumlah salah saji yang diperkirakan, ukuran sampel yang sesuai juga meningkat. Kemudian, melaksanakan rencana sampling. Pada tahap rencana ini, auditor menerapkan prosedur auditing yang sesuai untuk menentukan nilai audit setiap unit logis yang ada dalam sampel. Ketika terjadi perbedaan, auditor mencatat nilai buku dan nilai auditnya dalam kertas kerja. Kemudian, mengevaluasi hasil sampel. Auditor menghitung batas atas salah saji atau UML dari data sampel dan membandingkannya dengan salah saji yang dapat ditoleransi dalam perancangan sampel. Rumusnya sudah tertera, bisa sama-sama kita simak dan pahami. Nah, selanjutnya ada keuntungan dan kerugian pemakaian sampling PPS. Kelebihannya itu, sampling PPS umumnya lebih mudah digunakan daripada sampling variabel klasik. Yang kedua, ukuran sampel PPS tidak didasarkan pada beberapa ukuran penyimpangan yang diestimasi pada nilai audit. Selanjutnya, sampling PPS secara otomatis menghasilkan sampel yang sudah distratifikasi karena item-itemnya dipilih dalam proporsi pada nilai rupiahnya. Oke, selanjutnya pemilihan sampel sistematis PPS secara otomatis menunjukkan beberapa item yang secara individual signifikan jika nilai-nilainya melebihi pisah batas atas moneter.
Yang selanjutnya, jika auditor memperkirakan tidak ada salah saji, sampling PPS biasanya akan menghasilkan ukuran sampel yang lebih kecil daripada hasil dari sampling variabel klasik. Kemudian, sampel PPS lebih mudah dirancang dan pemilihan sampel dapat dimulai sebelum tersedia populasi yang langka. Dan kekurangannya adalah sampling PPS mengandung asumsi bahwa nilai audit unit sampling tidak kurang dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Kedua, jika kekurangan ditunjukkan dalam sampel tersebut terkait sampling variabel klasik. Dalam pendekatan ini, teori distribusi normal digunakan dalam pengevaluasian karakteristik populasi berdasarkan hasil sampel yang digambarkan dari populasinya. Sampling variabel klasik bermanfaat bagi auditor pada saat tujuan audit berkaitan dengan kemungkinan kurang saji atau lebih saji dari saldo akun, dan keadaan lain ketika sampling PPS tidak tepat atau tidak efektif. Estimasi man per unit atau MPU. Sampling estimasi MPU mencakup penentuan nilai audit untuk setiap item dalam sampel. Rata-rata nilai audit ini kemudian dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi yang ditemukan pada estimasi total nilai populasi. Cadangan risiko sampling yang berkaitan dengan estimasi ini juga dihitung untuk digunakan dalam mengevaluasi hasil-hasil sampel tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait dengan sampling audit dalam pengujian substantif. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.